Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Marlina Tambunan SPD MPD selaku dosen mata kuliah Keterampilan Berbicara Interaktif dan Interpersonal. Perkenalkan, nama saya Tio Masinaga, NPM 210-247 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa ada sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih bisa mengikuti perkuliahan kita walaupun masih dengan secara online atau daring. Mungkin di antara teman-teman semua sudah paham tentang globalisasi. Atau masih adakah di antara teman-teman yang belum paham tentang globalisasi? Nah, pada pidato kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengingat kembali seperti apa globalisasi itu dan bagaimana pengaruhnya di Indonesia, serta bagaimana cara kita untuk menghadapi pengaruh-pengaruh tersebut. Globalisasi berasal dari kata global, yang artinya menyeluruh atau mendunia. Globalisasi berarti proses persebaran unsur-unsur baru yang mencakup informasi dari seluruh dunia melalui media cetak atau elektronik. Pengaruh dari globalisasi ini sudah meliputi semua aspek lini kehidupan manusia yang terjadi saat ini. Kita bisa melihat contohnya transportasi. Kita sudah menjumpai banyak sekali transportasi di jalan raya setiap harinya. Orang-orang akan menggunakan transportasi untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan mereka. Misalnya seperti orang-orang yang ingin pergi berlibur ataupun orang-orang yang mau pergi ke kantor. Dengan transportasi atau kendaraan umum, kita bisa lebih cepat untuk menempuh jarak yang sangat jauh. Berbeda dengan zaman dahulu, orang-orang masih menggunakan kaki untuk menempuh perjalanan apabila ingin berpergian ke tempat yang kita inginkan. Sangat jelas, bukan? Proses persebaran perkembangan globalisasi itu. Lalu, aspek berikutnya kita bisa melihat dari sistem telekomunikasi, seperti contohnya handphone. Semua kalangan, baik anak-anak, orang muda, dewasa, bahkan yang tua, sudah mengenal yang namanya handphone dan tak jarang dari mereka sudah menggunakan handphone tersebut untuk mengakses informasi-informasi yang terjadi dimanapun. Bahkan kita bisa mengetahui informasi yang terjadi di luar negeri saat ini. Tanpa kita harus pergi ke sana, kita sudah bisa mengetahui apa yang terjadi di luar negeri melalui jejaring internet. Oleh sebab itu, orang kaum muda bisa menemukan hal-hal baru hanya melalui internet saja. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 saat ini, pelajar-pelajar, bahkan orang-orang yang bekerja pun, semua sudah menggunakan handphone untuk mengakses internet mereka. Seperti pelajaran-pelajaran, semua sudah menggunakan handphone. Lalu kita bisa melihat yang aspek berikutnya adalah kuliner. Makanan-makanan yang ada di luar negeri saat ini kita bisa menikmatinya di masyarakat kita sekarang. Contohnya itu spaghetti, pizza, hamburger, dan makanan lainnya. Kita bisa menikmati makanan-makanan tersebut tanpa harus kita pergi ke sana. Karena resep-resepnya sendiri sudah tertera di internet. Lalu aspek berikutnya kita bisa lihat dari fashion. Pakaian-pakaian yang booming saat ini di luar negeri segera akan diikuti oleh masyarakat kita. Mengapa itu bisa terjadi? Itu tadi, karena jaringan internet. Karena perkembangan informasi yang begitu cepat. Tanpa kita sadari, kita sendiri sudah sebagai pengguna dari pakaian-pakaian yang booming tadi. Sangat banyak sekali
sekali pengaruh yang kita bisa lihat akibat perkembangan globalisasi ini. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat harus bisa memfilter mana yang bisa diikuti dan mana yang tidak. Karena akan sangat bahaya apabila kita tidak bisa memfilternya. Kita akan masuk ke dalam dunia yang berbahaya menurut saya. Apalagi kalau kita nggak tahu yang mana memilah baik atau buruk dari setiap informasi yang kita temuin. Oleh sebab itu, kalau kita sudah melakukan hal tersebut, maka ciri khas kearifan budaya Nusantara kita ini akan bisa kita pertahankan dengan baik, tanpa harus ada budaya-budaya dari luar yang ingin merusaknya. Nah, sekian dari yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan harapan saya kita bisa lebih memilah mana yang baik, mana yang buruk lewat perkembangan informasi, perkembangan globalisasi yang terjadi saat ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.